الدنيا والدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita wasilahkan Fatihah ini, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu mata hati kita, diberikan kita hikmah ilmu yang bermanfaat, disinari qalb kita dengan cahaya iman dan ma'rifat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa taat sampai akhir hayat, sehingga kita nanti dikumpulkan bersama Nabi kita, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan hijab kita untuk mencapai Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hijab ini artinya adalah penghalang atau tirai gitu ya. Hijab ini diperlukan menurut ulama supaya kita tidak binasa, tidak hancur. Sebab kalau kita tidak dihijab dari Allah Subhanahu wa taala, maka fisik kita, diri kita ini akan mengalami kehancuran. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu hijab yang paling dekat dengan zatnya itu adalah hijab cahaya. Lau kasyafahu, sekiranya cahaya itu dikasyapkan, disingkapkan oleh Allah Ta'ala, maka apa yang terjadi? Lahtaraqat subhat. Maka semua orang yang memandangnya, memandang zatnya, dia akan ihtaraqat, hancur berantakan, terbakar. Ya. Ahraqat subhat wajhahu mantaha ilaihi basarahu min khalqi. Jadi semua yang melihat zatnya itu akan terbakar. Siapapun yang memandangnya ini akan hancur. Maka di dalam riwayat disebut, dalam Al-Quran pun disebut, ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat langsung zatnya, kata Allah tidak bisa. Kenapa Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat zatnya? Karena umatnya ngeyel. Ya.
Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini kan bahasanya kasar banget sebenarnya. Kami tidak akan mau beriman kepadamu Musa sampai kami melihat Tuhanmu, Tuhan yang kau kenalkan, kau sebut itu jahrah, nyata. Jadi dia terlihat nyata. Kalau nggak terlihat nyata nggak mau kami beriman. Kan gitu bahasa mereka. Makanya orang Yahudi ini terkenal dengan materialistis, akalnya kuat. Kalau dalam bahasa Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, akalnya akal ma'asyi, akal level pertama, tapi kuat. Dung materi, percaya dengan yang dilihat. Kalau nggak dilihat nggak percaya, gitu kan. Dan uniknya ketika Nabi Musa munajat ke Bukit Tursina meninggalkan mereka 40 hari, dititip dengan Nabi Harun. Datang Samiri, dibuatnya lah lembu, bisa ngomong. Akhirnya mereka nyembah lembu. Bisa bayangkan bagaimana materialistisnya akal pemikiran orang Yahudi itu. Bisa-bisanya mereka nyembah lembu. Baru 40 hari ditinggalkan Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa pas munajat, arini anzur ilaiki, Allah tunjukkanlah wajahmu. Wajahnya tentu nanti diminta lagi Nabi Musa kan, supaya Allah menunjukkan zatnya kepada umatnya. Maka Nabi Musa SAW dikatakan Allah, lantaroni, tidak bisa Musa. Fa ini istaqarra makanahu, tapi kau masih penasaran. Unzur ilal jabal, coba lihat bukit itu. Fa ini istaqarra makanahu, kalau bukit itu masih tetap pada tempatnya, pasau pataroni, kau akan melihat zatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah tajalli mau mentajallikan zatnya, masih terlihat nur zatnya bagi bukit itu, ja'alahu dakka, bukit hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa terpental jatuh. Disebut dalam tafsir dia pingsan, sebahagian ulama tafsir menyebut dia mati. Ulama tasawuf mengatakan Nabi Musa panah. Dalam kondisi panah itulah dia melihat Allah Ta'ala. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan, i'lamu ta'allamu lan tarawna rabbakum hatta yamut. Ketahuilah kamu tidak bisa melihat Tuhanmu sampai kamu mati. Nah, jadi pada saat panah dia mati, itulah dia melihat Allah Ta'ala. Kata sebagian ulama tafsir dan ulama tasawuf. Nah, maka nanti dia bertasbih muji Allah, mohon ampun kepada Allah. Memang nggak bisa kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hijab kita untuk mengenal Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali dalam Mishkat Anwar itu menulis ya, bahwa Allah itu dihijab oleh 70.000 cahaya dan kegelapan. Jadi kita ini dihijab ya, dihijab Allah 70.000 cahaya dan kegelapan. Jadi jangan kita berpikir cahaya ilmu itu tidak hijab untuk mengenal Allah, hijab juga ya. Tetapi hijab yang paling yang harus kita tepis dulu adalah hijab kegelapan. Hijab kegelapan ini bertingkat-tingkat. Inilah yang disebut dengan termasuk orang ateis yang enggak mengakui adanya Allah. Ini kolbunya gelap betul. Ya. Ini dianggap Al-Ghazali kolbunya yang paling gelap manusia ini adalah orang ateis. Karena enggak percaya dengan Allah. Syarat bertuhan, syarat beragama itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mau memanfaatkan Quran sebagai kitab petunjuk hanya orang takwa, dan ciri pertama orang takwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Nah, kalau enggak beriman sama yang gaib, ya udah Quran enggak ada gunanya sama mereka. Kan ada satu dulu sering beredar di YouTube, di TikTok atau di WA kita itu kan, seorang profesor ateis mendidik muridnya. Dia bilang, kalian percaya nggak ada Tuhan? Percayalah Prof. Saya nggak percaya. Bisa nggak kalian buktikan ada Tuhan itu?
Ada lagi yang menyebut, coba kalian minta pulpen sama Tuhan kalian, bisa nggak dikabulkan, dikasih Tuhan? Nggak ada kan? Nggak dikasih, karena Tuhan tuh nggak ada katanya. Coba kalian minta pulpen sama saya katanya. Dia udah siapinnya pulpennya kan, saya kasih katanya. Lalu datang muridnya agak cerdas, Prof, mohon maaf katanya, karena profesornya ateis ini mengatakan tadi Tuhan tuh nggak ada karena nggak bisa dilihat gitu kan. Lalu muridnya berkata, Prof, akal profesor ada nggak? Ada. Mana? Saya mau lihat. Coba tunjukkan ke saya katanya. Bingung profesornya, nggak bisa menunjukkan akal pemikirannya. Kalau nggak bisa profesor tunjukkan, berarti profesor nggak punya akal dong katanya. Kenapa? Karena dia hanya percaya dengan yang dilihat tadi kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirah Asrar dia sebut, akal manusia ini ada 4 lapis, 4 tingkatan. Akal ma'asyi, ma'adi, ya, sampai nanti yang keempat akal kulli. Akal kulli inilah akal kenabian dan mendekati Allah, ya. Akal kulli inilah yang bisa mengetahui banyak hal, mengambil langsung informasi dari Allah. Makanya Nabi Muhammad tidak perlu berguru sama pendeta. Dia cerdas karena langsung menerima ilmu dari Allah Ta'ala, dididik langsung, ya. Ini kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Akalnya akal kulli. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akal kita 4 lapis, alam kita pun 4 lapis. Ada alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, wilayah ketuhanan. Ilmu kita pun kata beliau sesuai dengan level ini, akal ini. Kalau kemampuan rohani kita masih di alam nasut, maka akal kita masih cenderung materialistik, hanya percaya dengan dilihat. Kalau kita masuk lagi ke dalam, masuk tarekat, ya masuk ke alam tarekat, maka sudah naik akal kita, akal ma'adi. Masuk lagi, naik lagi levelnya, akal lapis 3. Itu alam jabarut. Jadi ilmu yang kita peroleh itu sesuai dengan tingkat ruh kita, ruh sama, rasa sama, 4 lapis, akal pun 4 lapis, keilmuan kita 4 lapis, alam dimensi alam yang kita lalui pun 4 lapis. Dia mensederhanakannya begitu. Itu yang ilmu yang beliau terima dari Allah, yang disebut dengan ilham kan. Siapa yang bisa mendapat ilham, pengetahuan rahasia yang diberikan Allah, itu hanya diberikan kepada para nabi dan para wali. Kenapa para wali diberikan? Karena wali itu beribadah hanya karena Allah. Siapa yang beribadah karenaku, mengharap cintaku, ridhoku, maka akan kubongkarkan rahasia, ku ceritakan rahasia diriku kepada dirinya. Tapi siapa yang beribadah mengharapkan surgaku, maka akan kuberikan surgaku. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu dia rahasianya, ya. Kenapa para wali itu punya ilmu khusus yang mendetailkan Al-Quran Sunnah, mendetailkan Al-Quran Hadis, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hijab kegelapan ini hijab kekufuran, ketidakberimanan. Disebutlah lambang kegelapan itu sebagai hijab yang paling jauh kepada Allah. Maka di dalam hadis disebut juga, apabila seseorang berbuat dosa, maka akan terjadi nuktah, terjadi bintik hitam di kolbu kita, kolbu mereka yang berdosa. Kalau kita lalai berbuat dosa, ada bintik hitam. Kalau kita istighfar, bintik hitam gugur. Kalau kita tidak istighfar, tambah lagi bintik, semakin tebal hitam-hitam, maka hitam kelamlah kolbu kita. Semakin banyak dosa, semakin hitam, maka khatamallahu ala qulubihim. Jadilah kita, na'udzubillah, orang yang gak percaya lagi dengan Allah dan kekuasaannya. Itulah termasuk orang kafir dan ateis, gak percaya lagi dengan kekuasaan Tuhan. Kenapa? Karena kolbunya sudah ketutup. Nah, itulah yang disebut Allah dengan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa yang di dunia ini buta, di akhirat lebih buta lagi. Maka kalau orang ateis, orang kafir, mereka nanti di alam kubur, di alam ruh buta, enggak bisa melihat.
Kenapa? Karena di alam ruh, di alam kubur kita melihat dengan kolbu. Kolbu kita itulah mata penglihatan kita. Ruh itulah yang menjadi mata penglihatan kita. Kalau jasmani kita, mata jasmani itu nggak bisa dipakai, dia di kuburan dia letak. Di alam ruh buta, di alam berbangkit juga buta juga. Maka itu disebut dalam Quran kan? Lima syaratani a'ma wa qad kuntu basira, ya Tuhan kami, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bapak bisa bayangkan, ibu bisa bayangkan, orang buta di dunia ini sudah susah kan? Mau ke toilet, mau wudu aja nggak tahu dia mana. Susah, sakit Pak hidup orang buta itu. Maka kalau dia bersabar, balasannya surga kata Allah Ta'ala. Siapa yang buta di dunia? Begitulah yang dialami orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang yang buta kolbunya nanti di alam ruh, di alam kubur, di alam barzah, buta, menderita, ya. Paling-paling dibentak munkar nangkir juga dia nggak bisa melihat. Kenapa? Karena di alam ruh melihat pakai kolbu. Kolbu yang buta nggak bisa melihat, buta. Karena di dunia sudah buta. Beda-beda dengan orang beriman, dia bisa lihat. Karena kolbunya sudah sering terhubung ke Allah, ke yang gaib. Dia bisa melihat, dia Allah bisa. Nah, itulah bedanya kita dengan orang kafir. Nah, maka hijab pertama itu kegelapan. Kegelapan ini lambangnya dalam diri kita adalah hawa nafsu. Maka hijab kita yang paling pertama yang harus kita tembus adalah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu kita ini narik kita ke alam apa aja, alam nasut aja. Kenapa? Karena kebutuhannya memang di alam nasut. Mau makan, mau minum, mau kenyang, mau tidur. Nah, ini hawa nafsu kan? Itu sifat dia. Dia tarik terus ruhani kita, badan kita ke sana kan. Nah, ini hijab. Maka kalau kita ibadah, sholat, hawa nafsu itu di standby kan. Begitu hawa nafsu kita keinginan sesuatu, tariknya lah akal kita itu. Pengen beli mobil barulah, wah, terbayang lah akal, nanti di Toyota aku pilih mobil inilah, warna inilah, Pajero atau inilah. Udah sholatnya nggak khusyuk. Itu hijab pertama yang harus kita tepis, kita lalui. Hijab kegelapan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini juga lah yang membuat kita banyak durhaka kan, kalau kita nggak kendalikan. Maka Nabi menyebut, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bi. Tidak bisa sempurna iman kamu sampai hawa nafsumu itu tunduk mengikuti apa yang kubawa, mengikuti Al-Quran hadis, mengikuti Allah dan Rasulnya, atau mentaati Allah dan Rasulnya. Ini kuncinya hawa nafsu. Menekannya, alat tekannya adalah puasa, alat mendidiknya. Maka disyariatkan, diwajibkan kita puasa. Kenapa? Itu memang alat untuk mendidik hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak boleh dibunuh, karena kita diharamkan tabatul, diharamkan mengebiri diri, diharamkan tabatul, nggak nikah rohbaniyah, nggak boleh. Dia hanya dikendalikan, dan alat pengendalinya salah satunya puasa, pengendali terbaik. Maka terjadilah adalah rukun pengendali hawa nafsu dalam Islam, rukun Islam namanya puasa Ramadan, minimal sebulan dalam setahun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hijab yang pertama yang harus kita lalui, hijab kegelapan. Kemudian hijab kegelapan yang membawa kita lagi, menarik kita ke dunia hitam, dunia gelap adalah setan. Ya. Setan ini membuat kita lupa. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Mereka dikuasai setan. Kenapa dikuasai setan? Karena mereka lupa sama Allah. Maka lupa. Kalau kita lupa sama Allah, lupa diri. Kalau udah lupa diri, nggak sadar diri, nggak tahu lagi kita hamba Allah, ya dikuasai setan. Nah, jadi setan ini termasuk bagian daripada hijab kegelapan. Ya, dosa-dosa kita tadi sudah kita sebut, dosa-dosa itu memberikan bintik hitam, kemudian hawa nafsu kita itu hijab. Maka dalam menghadap Allah itu, bagaimana menghadap Allah itu? Nah,
Kalau kita pahami bahasa Pak Syekh Bukhari Jilani, kita menghadap Allah itu kita gunakan kolbu kita. Kalau kolbu kita sudah hidup punya rasa rindu kita itu kita munculkan. Jadi ketika kita sholat, rasa rindu itulah yang menjadi kiblat kolbu. Kalau kiblat jasmani Ka'bah, rasa rindu itu kiblat kolbu. Kesitulah kita arahkan. Dengan rasa rindu itulah kita mendekati wilayah jad. Wah. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun, rindu kita ke Allah Ta'ala. Rasa rindu itu dimunculkan pas sholat. Allah, maka meneteslah air mata kita. Dibacakan Quran kadang-kadang merinding kita kan. Apalagi bagus bacaannya. Nah, maka kata Pak Syekh Bukhari Jilani, rasa rindu, rasa kita merinding. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dibacakan ayat Allah gemetar hatimu. Taksyairuna juludul ladzina yu'minuna billah, akan bergetar kulit-kulit orang yang beriman. Yakhsyaunallah, yang mereka punya rasa takut kepada Allah, orang beriman. Taksyairuna, ya, kulit mereka pun ikut gemetar. Kadang qalbu, kadang tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kadang kamu lihat mata mereka meneteskan air mata karena mereka mengenal yang hak. Allah yang hak itu, rindu dia, ya kan? Netes air matanya, kerinduan kepada Allah. Nah, kalau rasa itu kita punya sudah hidup qalbu, setan mau masuk ke rasa itu, kata Syekh Bukhari Jilani, setan itu lebur kayak garam masuk ke dalam air panas. Gak berani di dekat kita, Pak, pada saat kita munculkan rasa rindu itu, sehingga dia tidak bisa mengganggu kita, gak bisa menghalalaikan hati kita dari khusyuk, karena kita munculkan rasa rindu. Maka fokuslah, khusyuklah di dalam ilmu tasawuf. Maka di kitab Sirr Asrar beliau bahas itu, kiblat kolbu adalah rasanya nafs, ya, sifat-sifat kebinatangan kita menyatu ini, setan, hawa nafsu, sifat kebinatangan dalam diri kita. Mau sholat Allahu Akbar, mulai ngantuk dia, katanya kan. Tidur dia langsung ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena kita duduk di jiwa kita, di ruh jismani. Ruh jismani bawaannya capek ngantuk. Tapi kalau Bapak duduk di ruh ruhani atau di nurani, di wilayah Jabarut, tenang gini, nggak ada ngantuknya. Sebahagian teman-teman saya yang khalifah, ada yang kadang seminggu nggak bisa tidur. Ke Allah saja kalbunya, ketarik aja, nggak bisa tidur. Mau ditidurin nggak bisa. Ada saat-saatnya seperti itu, Pak. Kalau sudah sampai ke makom itu, dan kita nggak ngantuk. Kalau kita di wilayah nurani nggak ngantuk. Nah, maka kalau Bapak bersedia nanti, ya ada satu saatnya atau nanti habis ini kita latih nanti 1-2 orang. Saya tunjukin nanti cara khusyuk gitu. Cemana zikir khusyuk, tenang aja. Pandang ruang kosong ini. Pandang ruang kosong ini, pandangkan qalbu kita ke ruang kosong ini. Rasakan Allah itu ada, meliputi segala-galanya. Ketahuilah Bapak Ibu, semua alam, semua dimensi-dimensi alam itu ada di balik ruang kosong ini. Dimensi alam jin, dimensi alam malakut, alam malaikat, dimensi alam ruh, dimensi jabarut. Alam itu bukan atas bawah. Alam itu dimensi. Kita buktikan alam itu dimensi. Kalau kita lihat ke langit, kelihatan langit itu kan? Langit itu alam nyata, Pak. Jadi kalau kita teropong bintang, NASA neropong bintang 1000 tahun dia teropong ke langit, ke ujung langit sana, pasti kelihatan kan pakai teropong. Kenapa nggak kelihatan? Karena dimensinya bukan di alam nyata, aras itu. Ini orang nggak belajar tarikat, nggak belajar dimensi alam, dia kira aras itu di alam nyata, ya nggak kelihatan. Kalau di alam nyata pasti kelihatan, wong dia seluas langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi kok. Wasi'a kursius samawati wal ardh, kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi dibanding aras seperti satu gelang di lapangan yang sangat luas. Aras lapangan sangat luas, dia satu gelang kecil. Kursi itu. Oh, seluas langit dan bumi, lebih luas.
Kok diteropong pakai teropong bintang, ya pasti kelihatan lampu ini, minimal tiangnya kelihatan ya kan. Tapi karena dia tidak dimensi alam nyata, ya 1000 tahun diteropong nggak kelihatan. Ya. Mungkin sudah pernah saya jelasin. Jin itu di mana letaknya? Di sini kan. Jin Islam sholat di masjid. Malaikat itu di mana dimensinya? Alam malakut, malaikat. Sebagian menyebut alam malaikat itu, malakut itu isinya alam malaikat. Nah, supaya memudahkan makna kata. Mana dimensinya? Ya di balik ruang kosong ini. Maka kata Nabi, apabila kamu majelis ta'lim, innalillahi malaikatuhi. Bagi Allah, Allah punya malaikat-malaikat. Yaltamisuna ahla zikir, keliling nyari majelis zikir. Fa idza wajadu, ketika dia melihat majelis zikir, qa'adu ma'hum. Malaikat itu duduk bersama kita. Bapak bisa lihat malaikat duduk kiri kanannya? Sebahagian menaungi. Ya, bagi yang kasab kan lihat. Nabi SAW waktu sholat jemaah, alhamdulillahi kasiran hambang, alhamdulillah kasiran, kata sahabat di belakang. Setelah selesai, siapa tadi yang ngomong tasbih itu? Aku ya Rasulullah. Aku melihat ada 36 malaikat mengangkat itu. Mana dia? Di sini, di balik ruang kosong ini, Pak. Cuman dimensinya aja beda. Itulah yang kita tembus itu. Itu sudah Isra Mi'raj itu nembus dalam dimensi tadi. Ya. Paham Bapak dimensi kan? 3 dimensi kan udah sering kita lihat. 4 dimensi udah sering lihat kan? Mana dimensi itu? Ya di situ-situ juga alamnya. Kita cuma mandangnya miring aja. Mandang ini lihat laut, mandang ini lihat kota, mandang lagi dari tengah, oh lain lagi gambarnya. Alam itu begitu. Maka ketika meninggal dunia kita, ruh kita kemana? Kembali ke ruang kosong. Ketika bumi ini dihancurkan Allah, kami hancurkan bumi, fatakhallat, maka dia kembali ke ruang kosong. Wah, ini ilmu ruang kosong udah ilmu mendekati jad. Ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'. Ya Rasulullah, di mana Allah, di mana jad Allah, di mana kun jadnya? Di mana kauni jadnya? Di mana? Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, apa kata Jaumi? Fi ama ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Allah itu fi ama, di ama, di atasnya tidak ada awan, tidak ada sesuatu, tidak ada udara, di bawahnya pun tidak ada awan, tidak ada udara. Apa pi ama itu? Kata qalal qadi, ama itu adalah an imagine, wilayah yang tak bisa dibayangkan. Nah, Rasul mengatakan begitu, nggak bisa dibayangkan, nggak terjangkau akal wilayah jad ini, Pak. Itu adalah kekosongan murni. Kalau dalam bahasa tasawufnya, itu adalah wilayah maha suci, kosong murni maha suci. Maka kalau kita mau masuk ke wilayah itu, kita harus kosong dulu, fana. Apa itu kosong fana? Tak ada kolbu kita isinya kecuali hanya Allah Ta'ala. Baru bisa menjangkau itu. Bahasa mursyid saya yang lain, yuk kita jalan-jalan. Kemana? Ke wilayah tanpa ruang dan waktu. Nah, itulah dia kekosongan murni. Itu nggak ada ruang, nggak ada waktu. Ada seorang ahli ma'rifat, dia dapat ilham, ana makan walaisa fi makan. Saya itu tempat, tetapi bukan tempat seperti yang kalian tempati. Artinya apa? Allah itu meliputi segala-galanya. Kita ini bertempat di sifatnya, dalam liputannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam genggamannya. Nah, ini ma'rifat mendekati jad namanya. Kemudian kalau kita lihat persi ilmu secap secara umum, di samping hijab setan tadi, hawa nafsu setan, ya, kemudian nafs kita, jiwa kita, kemudian ada lagi yang namanya hijab ego. Ego itu, salah seorang musyrik kita mengatakan hijab yang paling terakhir yang harus kita tembus adalah ego, kedirian, akunya. Ego inilah yang membuat kita sombong. Jangankan kita, iblis sendiri pun kalah dengan egonya, Pak. Ya. Apa buktinya dia kalah dengan egonya? Gak mau dia sujud dengan Nabi Adam. Dia merasa lebih tinggi dari Nabi Adam. Keakuan itu muncul.
Padahal ngalahin setan, godaan setan aja udah kewalahan kita kan. Setan iblis pun kalah dengan egonya. Nah, itulah yang harus kita tembus. Hijab paling akhir. Maka kalau kita serius belajar tasawuf, belajar ilmu rohani Islam, ego itu kalau dalam ibadah zikir harus dibunuh gitu, hilangkan, baru dia bisa nembus. Maka sholat itu yang terbaik adalah kita merasa la haula. Tangan-tangan kaki kita ini lemah lembut semua, pasrah ke Allah. Baru nanti kita angkat Allah, angkat takbir itu halus dia, Allahu Akbar. Jadi kita yang merasa menggerakkan ini jasad kita adalah Allah Ta'ala lewat roh kita. Wa ma romaita idh romaita. Kalau akunya kita masih muncul, gak akan muncul wa ma romaita idh romaita. Karena Allah itu tak mau diduakan, dia paling pecemburu. Kalau masih ada di diri kita, udah gak mau dia dekat. Lu masih sombong. Gue itu dihilangkan. Allahu Akbar. Hanya kalau gerakannya, kalau benar belajarnya, dia gerakannya halus semua. Di tarekat Naqsabandi pun namanya nanti wilayahnya itu wilayah ma'iyah namanya, merasa disertai Allah diri kita. Halus, kita lembut. Gerakan sholat ibadahnya. Dulu kajian subuh kan saya sebut, apa beda gerakan jin sama ruh? Kalau jin gerakannya kasar, dia masih di alam nasut. Nah, orang kerasukan kan gitu Pak ya. Kemudian orang yang sombong kan kasar, maki-maki, lu kalau nggak ada gua mati lu, nggak makan, nah, kasar kan. Nah, itu ego kan. Tapi kalau orang lemah lembut, halus, rifkun kayak Abu Bakar, lemah lembut itu dari Allah. Ciri-ciri orang yang nggak dibakar neraka, hayyin layyin, orangnya lemah lembut, mudah urusan sama dia. Ada 4 sifatnya kan. Nah, itu dia Pak. Memang gitu. Maka rata-rata mursyid itu orangnya lemah lembut, toleransi. Sebenarnya mereka paling gak suka debat. Sifatnya mengayomi aja semua. Siapa aja pun diayominya, siapa yang datang diayominya. Ini hijab yang paling, hijab cahaya. Kalau bahasa Imam Ghazali hijab cahaya. Hijab cahaya itu hijab akal ego kita juga disitulah ya, dekat-dekat lah itu. Kita punya ilmu itu cahaya Pak. Jadi ilmu kita itu menghijab kita juga. Kita merasa kita berilmu, pintar, ulama. Wah, enggak ada yang lebih paham sholat khusyuk, enggak ada yang lebih ngerti makna tafsir ayat yang dibaca kecuali aku. Udah lari ke sana kemari. Ya. Atau kita pas sholat itu ngingat ayat-ayat Quran, kalbu kita enggak kolot tapi larut di dalam mengartikan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih penyayang. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim disebut. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dia berasal dari kata rahmat, dimustakkan pecahannya menjadi Rahman Rahim. Inilah sifat Allah paling unggul. Ngomong hatinya Pak, membahas Rahman Rahim. Enggak khusyuk juga kan? Nah, itu. Ilmu itu hijab. Jadi ke Allah itu kita kalau mau menembus ke laut, ya harus kosong. Maka tadi saya sebutkan mapil, apa yang dimaksud dengan ama? Al-ama itu adalah kekosongan murni, ruang kosong, ruang tanpa waktu, tanpa huruf. Ruang tanpa waktu, gimana bahasakan itu? Di sana nggak ada waktu di sana. Jadi kalau kita masuk ke wilayah laut kita bisa melihat masa lalu dan masa depan. Karena di situ nggak ada waktu. Nah, kekosongan murni bahasanya itu unthinkable, susah diimagine, dibayangkan, nggak bisa dibayangkan katanya. Kalau bahasa Qadi begitu. Jadi ama itulah wilayah jat tadi. Itulah kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, ama itu dalam hadis bahasa ilmu tarikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutnya dengan wilayah lahud. Nah, jadi ilmunya sama sesuai dengan hadis, penamaannya saja yang beda gitu ya. Ilmunya ada dalam Quran hadis semua. Maka kalau kita mendekati Allah rata-rata kita harus kosong. Tapi jangan kosong blong. Kalau kosong blong dia nggak bergantung ke Allah nih, mohon maaf nih. Orang yang narkoba itu paling gampang kosong. Orang narkoba itu paling gampang disantet, disihir, paling gampang kerasukan setan jin. Ya.
Maka kalau narkoba itu kan nggak ada tempat bergantung. Dengar musik sana, ke musik dah. Dig. Nah, itu kan. Nah, memang kita belum pernah ngalami kan. Cuma kita lihat begitu ilmunya kan. Dengar musik, ikut dia musik. Gila dia, nggak ada tempat bergantungnya. Salah satu khalifah teman saya, wakil mursyid teman saya di Tarekat Naksabandi, itu mantan narkoba. Tapi kena abang kandungnya mursyid, orang soleh, mungkin didoain, tobat. Begitu tobat masuk tarekat, tembus Pak, karena sudah biasa kosong. Tapi apa dia cerita? Apa bedanya Tuhan dulu nikmat narkoba dengan sekarang? Narkoba dulu nikmat, tapi kita ke orang gila, nggak ada tempat bergantung. Jadi apa yang datang, nah itulah ke situ kita. Tapi sekarang ma'rifat ini bergantung kita ke Allah. Ya Allah, luar biasa nikmatnya Tuhan, jauh dari narkoba katanya. Coba orang mantan narkoba cerita gitu kan. Makanya dulu Abah Hanom itu, orang-orang yang kena narkoba kan dibawa ke Tasikmalaya, diproses kan. Begitu dia dibawa ke alam kosong, wilayah ketuhanan, dilarikan kalbunya ke Allah, bergantung ke Allah, ternyata lebih nikmat. Udah gak mau lagi narkoba kan, akhirnya coba sendiri. Ternyata lebih nikmat zikir itu dari narkoba. Bahasa mursyid kita sebagian lagi gini Pak. Kalau ini maka kenapalah tasawuf ini kadang dituduh dari Hindu Buddha mirip tapi tak sama. Orang-orang biksu-biksu itu Pak kosongnya luar biasa mereka. Mereka itu kan apa bahasanya itu? Suka kayak apa gitu, apa namanya? Semedi apa namanya? Iya kayak bertapa bersemedi, apa istilahnya? Meditasi. Itu kan sedang meditasi kan? Kalau di tingkat bisu meditasinya tingkat tinggi Pak. Cuman kosongnya nggak bergantung ke Allah. Karena nggak bergantung ke Allah, yang masuk siapa? Masuk jin tomang, masuk segala macam. Maka kuat-kuat sakti-sakti. Tapi yang ngerasukinya siapa? Karena kalau kita tidak kosong, jin nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Maka kalau orang nyadarin orang, pukul aja dia, cubit kuat-kuat pun sampai sadar dia udah keluar jinnya itu. Pokoknya udah sadar dia sudah. Cara simpelnya begitu. Kalau orang kerasukan. Nah, kalau dia kuat masuk dalam, baru pakai ayat kekuatan rohani kan. Nggak bisa main cubit-cubit. Tapi kalau sederhana dia jin kacangan misalnya, cubit aja. Yang penting sadar dia, siram mukanya. Udah sadar dia, udah sadar itu. Nah, karena ruhnya itu kejepit di tempat jin kan. Tapi kalau jinnya nggak kuat, ya nggak bisa menahan lama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang tak ngerti ilmunya, mereka mengira tasawuf itu dari Hindu Buddha. Ya gara-gara itu mirip tapi tak sama. Kenapa? Karena jalan menuju Tuhan itu memang kita la haula, harus berserah diri ke Allah. Mereka kosongkan diri, cuman kan gak beriman ke Allah, gak bergantung ke Allah. Begitu kosong diri, masuklah jin, masuk ini ke badan. Kalau kita kan gak, kosongnya kosong isi. Isinya apa? Hanya Allah, gak ada yang lain. Nah, di situ bedanya. Maka ketika salah seorang mursyid kita jumpa seorang biksu, mereka tukar ilmu. Coba Tuhan buat meditasi Tuhan. Dibuatnya meditasinya, dilihat bagus. Coba rubah meditasinya kayak punya saya. Begitu dicobanya punya mursyid kita, meditasinya gantung ke Allah, lebih nikmat. Wah, ternyata punya Tuhan lebih hebat, lebih nikmat ya katanya. Coba. Akhirnya dia sendiri ngaku bahwasanya ilmunya itu di bawah umat Islam, di bawah ulama-ulama. Artinya apa? Ada kemiripan di kosongnya Pak, tapi beda isinya. Paham ya? Di kosongnya sama, isinya beda. Kenapa? Satu kosong blong, satu lagi isinya hanya Allah. Maka kan beredar kemarin itu seorang ahli ahli sihir, orang Rusia. Seorang perempuan, dia ngaku jujur kan? Apa dia bilang? Orang ini, orang agama lain ini ngaku dia. Padahal di sana kan banyak non-Islam, Kristen kan? Dia bilang orang-orang itu katanya beriman sama Tuhan. Itu bohong aja mah, nggak ada, paling gampang disantet katanya kan? Yang paling susah itu siapa? Orang Islam yang taat. Begitu mau disantet sama dia, dibayangkannya wajahnya,
ada kekuatan menepisnya itu, mau ditangkapnya ada kekuatan nepisnya. Ada yang menghalau, aku seperti dihalau katanya. Siapa menghalau? Gak tahu aku, gak ada bentuknya katanya. Ada kekuatan energi. Nah bayangkan seorang tukang sihir saja yang sudah masuk alam jin paham ada kekuatan spiritual yang tak terlihat mata, yang menepis kekuatan spiritual hitam untuk melindungi orang-orang beriman. Kenapa? Karena kita tersambungnya, tergantungnya ke Allah, transenden. Hati kita, kalbu kita ke Allah. Itulah bedanya. Ya. Beda dengan orang yang kosong. Kalau orang kosong, ya kerasukan jin gampang. Semua orang yang dimasukkan jin ke badannya pasti orang kosong. Dilatih kosong dulu, udah kosong baru bisa masukin. Kalau nggak kosong nggak bisa masuk. Itu aja kuncinya. Nah, tapi kita kosongnya bergantung ke Allah. Nah, inilah kalau udah kosong hawa nafsu, kosong akal pikiran, kosong ego, yang ada hanya Allah, keinginan kita hanya Allah, rasa rindu, rasa cinta, rasa dekat yang kita tunggangi Allah, nikmat. Jadi kalau saya dengan sebahagian murid-murid saya di beberapa masjid, ada pengurus-pengurus masjid yang belajar, ya saya ajari cara kosong itu, diajari cara kosong, dituntun. Aduh nikmat ya, ternyata begini nikmatnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir itu membuat hati tenang. Kalau zikir enggak tenang, enggak tentram, dipastikan cara zikirnya salah. Itu aja itu Pak. Apa kalau udah zikir qalbu pasti tenang tentram. Kalau enggak tenang tentram, cara zikirnya salah. Makanya perlu dibimbing bagaimana caranya begitu. Ya. Baik, saya kira itu aja penjelasan ringkasnya. Inilah hijab-hijab yang harus kita lalui sehingga kita nanti bisa merasakan kenyataan Allah. Bertuhan itu nggak bisa hanya pakai akal, harus melibatkan kolbu, rasa ruh. Baru kita semakin yakin mantap bertuhan itu, dan baru kita rasakan Allah itu punya Tuhan, Allah nikmat. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanallah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita.